Kita ke informasi lain, pemirsa. PWNU Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram mata uang digital. Alasannya penggunaan mata uang digital sebagai alat transaksi penuh spekulasi, termasuk memungkinkan terjadinya penipuan. Cryptocurrency alias mata uang digital sedang naik daun. Salah satu contohnya adalah Bitcoin. Setelah MUI, kini giliran PWNU Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram mata uang digital. Pasalnya, transaksinya penuh spekulasi dan banyak potensi merugikan pihak lain. Spekulasi ini menurut PWNU mirip perjudian. Mata uang digital adalah alat transaksi online satu orang dengan orang lain. Selain itu, mata uang ini juga dipakai untuk investasi. Banyak orang tergiur karena bisa sifatnya universal, karena beredar secara online termasuk bisa mendulang untuk banyak dengan cara cepat. Meski demikian, investasi ini juga bisa berbalik, buntung alias merugi dalam sekejap. Dan untuk membahas fatwa haram mata uang digital telah bergabung bersama kami Khatib Syuriah PWNU Jawa Timur, Kiai Syafruddin Syarif. Selamat malam, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, boleh dijelaskan apa yang menjadi dasar PWNU Jawa Timur ini mengharamkan uang digital? Setelah kami mendapatkan masukan dari yang ahli dalam bidang ini, kami menangkap bahwa di dalam mata uang ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, di dalam pertukaran ini ada goror, ada penipuan. Kenapa? Karena di dalamnya mudah untuk naik turun. Sesuatunya itu mudah naik turun. Jadi harganya itu yang sekarang 1 miliar bisa tiba-tiba menjadi 0. Atau lebih dari itu. Jadi sangat fluktuasi sekali, sangat fluktuatif sekali. Kemudian yang kedua, kebanyakan orang yang di dalamnya itu ikut di dalamnya ingin ada game di situ. Jadi dia ingin mata uangnya atau rupiahnya atau dolarnya yang ada itu nilainya bertambah dengan sendirinya. Tetapi kadang juga sesuai dengan pasar, kadang justru menurun dengan drastis sesuai dengan permintaan pasar. Lalu yang ketiga, di dalam hal ini, cryptocurrency ini terjadi spekulasi yang sangat tinggi. Spekulasi yang sangat tinggi. Lain dengan uang digital lainnya. Jadi kalau uang digital lainnya seperti misalnya kita membeli tol, kemudian juga Pipo, mata uang lainnya itu uangnya tetap tidak berubah. Dan ada kemudian yang terakhir, di dalam cryptocurrency ini, dalam masukan yang kami terima, tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang bertanggung jawab, sehingga kemudian ketika terjadi penurunan atau seseorang investor ingin melapor, itu tidak ada yang bertanggung jawab. Disinilah kemudian kita menganggap tidak ada sil'ah, tidak ada barang, tidak ada benda, tetapi memang ada nilai di situ yang kemudian dipermainkan antara investor yang ketika permintaan itu cukup tinggi, maka akan menjadi naik. Tetapi ketika tidak ada, justru akan menjadi anjlok. Nah, disinilah kita berharap bahwa cryptocurrency ini tidak dipakai di Indonesia, karena ini sangat berbahaya. Di sisi lain, pemerintah memang belum mau untuk mengeluarkan izin. Karena apa? Karena memang dalam informasi yang kami terima, ketika cryptocurrency ini masuk di satu negara, dia akan juga mengganggu mata uang yang sah di negara itu. Nah, disinilah maka para ulama setelah berbahsul masail, berdebat dan sebagainya, menyatakan bahwa cryptocurrency ini, ya, yang sudah saya ucapkan tadi itu, ini dihukumi haram, tidak diperbolehkan karena Nabi mengatakan nahan Nabi an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang banyak mengandung penipuan, yang banyak mengandung gharar.
Baik. Seperti itu, Mas, Baik. antara lain. Baik, Pak Kiai, Alasannya. kemudian para pelaku transaksi uang cryptocurrency ini kan beralasan bahwa jika memang fatwa haram dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur, namun regulasi di Indonesia pun tidak melarang begitu dalam tanda kutip cryptocurrency ini didagangkan begitu. Seperti apa tanggapannya? Gimana? Ya, walaupun PWNU mengeluarkan fatwa haram terhadap ini, namun para pelaku cryptocurrency di Indonesia juga hingga saat ini masih bisa melakukan aktivitasnya karena memang regulasi di Indonesia tidak ada yang secara spesifik mengatur itu. Ya, kami hanya bisa memberikan guidance, petunjuk perkara para investor atau juga yang bermain di hal ini masih terus melakukan, itu terserah. Jadi karena kami tidak bisa menekan atau juga memberikan sebuah hal yang kemudian menghentikan mereka secara signifikan. Jadi oleh karena itu kami hanya bisa memberikan informasi di mana letak keharamannya, mengapa kok tidak boleh, dan tentu karena mengandung goror, maka di sini ada gunmun wa gurmun. Ada spekulasi yang tinggi antara untung rugi seperti orang yang bermain judi itu. Baik. Disitulah maka kami berharap tidak ada orang yang dirugikan, sehingga kemudian ada penyesalan di belakang hari. Yang kedua, kita menginginkan bahwa dengan fatwa ini, pemerintah tidak mengeluarkan izin. Karena ketika pemerintah mengeluarkan izin, maka kemudian di Indonesia akan semakin banyak orang yang kemudian saya khawatir tertipu dengan sistem ini. Dengan sistem ini yang memang saat ini masih belum bisa kita lihat bagaimana perkembangan berikutnya. Tapi hari ini sesuai dengan masukan, kita melihat bahwa bahayanya lebih besar. Baik. Bahayanya lebih besar, baik itu untuk orang yang ingin bermain di dalamnya, maupun bagi negara pada satu saat dan satu sisi, di mana dia akan mengganggu keuangan-keuangan yang sah di satu negara. Baik, Pak Begitu, Kiai, Mas. kemudian hasil rekomendasi ini apakah sudah dikoordinasikan juga dengan PBNU dan juga Majelis Ulama Indonesia? Untuk PBNU, jadi ini kami membahas untuk masukan muktamar, Mas. Jadi muktamar akan juga membahas cryptocurrency ini secara nasional dan internasional karena ada peserta dari PCI di beberapa negara yang akan datang pada saat muktamar nantinya. Jadi ini akan dibahas lagi nanti di PBNU pada saat muktamar. Namun insya Allah keputusan kami ini sudah bisa untuk dijadikan landasan karena kita berdebat dan mendapatkan masukan-masukan dari pihak-pihak yang memang sudah mengerti dan juga pada levelnya untuk menjelaskan kepada kami. Baik. Terima kasih Kiai Syafruddin Syarif sudah berbagi informasinya bersama kami di iNewsroom Weekend. Selamat malam, Assalamualaikum. Pemirsa, jika PWNU Jawa Timur dan MUI sudah mengeluarkan fatwa haram mata uang digital, Muhammadiyah hingga saat ini belum mengambil keputusan. Dan kita telah bergabung dengan Wakil Ketua Majelis Tablik PP Muhammadiyah, Fahmi Salim. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Fahmi. Baik, Mas Fahmi, kami belum mendengar audio Mas Fahmi, mungkin masih di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Mas Fahmi, jika PWNU Jawa Timur sudah mengharamkan mata uang digital atau cryptocurrency, bagaimana sikap Muhammadiyah melihat hal ini, Mas Fahmi? Ya, pada umumnya ya kita mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh pihak otoritas yang berwenang. Dalam hal ini Bank Sentral, Bank Indonesia dan juga OJK. Selama di Indonesia itu Ya, Mas Fahmi, mohon maaf audionya terputus. Barangkali bisa diulangi, Mas Fahmi? Iya.
Ya, pemirsa, sambil menunggu sambungan audio kami dengan Mas Fahmi kembali normal, tadi juga PWNU Jawa dan Timur atau sudah mengelola menjelaskan nilai yang dapat sikapnya. Iya. dipersamakan. Ya, jadi itu virtual currency tidak atau belum diakui sebagai alat transaksi pembayaran yang sah di negara, bahkan di seluruh wilayah Republik Indonesia itu nggak boleh. Maka kaidah agama, ya usul fikih mengatakan bahwa hukmul hakim itu yarfaul khilaf mulzim, ya, hukum daripada otoritas penguasa pemerintah, apalagi dalam hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ya, dalam perekonomian, alat tukar dan sebagainya, itu bersifat mengikat dan mengangkat atau menghilangkan adanya perbedaan pendapat. Jadi kita merujuk ke sana. Nah, kita perlu berhati-hati, ya, seperti misalnya ini saya dapat berita kemarin, ya, ada di suara.com di tanggal 28 Oktober ada menurunkan berita aset kripto investor senilai 1,7 miliar hilang. Nah, artinya apa? Ini kan masih menjadi tanda tanya besar gitu ya, karena dunia kripto ini memang menjadi persoalan problem di seluruh dunia. Ya, ini akan bisa menggoyang dan menggeser peran bank sentral selaku yang mengelola dan mengatur, ya, nilai mata uang. Beda dengan mata uang digital misalnya, jadi yang misalnya digitalisasi transaksi, kita pakai rupiah tapi bayarnya secara digital, ya, kayak kita bayar apa itu, Bayar tol gitu ya, tol, kemudian GoPay ada sebagainya, itu kan ada, kita pakai uang rupiah, hanya kita tabung atau kita masukkan top up di platform fintech itu, ya. Jadi nilainya tidak ada yang berubah, sama nilainya dengan yang berkembang di Bank Indonesia dan seluruh tanah air. Nah, baik, yang jadi bermasalah ini kan adalah dalam hal ini Anda sepakat bahwa memang cryptocurrency ini memungkinkan atau memiliki potensi mudarat yang lebih besar? Iya, mudaratnya jauh lebih besar, ya, dan sekiranya kalau jadi itu kan ini kan nggak jelas nih siapa otoritas daripada virtual atau cryptocurrency yang ada itu Bitcoin itu seolah-olah seperti dia alat investasi. Nah, itu sangat berbahaya alat investasi. Kita tahu alat investasi, sarana investasi misalnya emas, ya, kemudian ada saham, ada trading, ya, trading saham, kemudian juga ada tanah. Jadi jelas bendanya, barangnya itu ada gitu. Tapi kalau uang-uang seperti ini kan tidak jelas. Nah, lain misalnya kalau Bank Indonesia itu akan menerbitkan mata uang rupiah digital. Nah, misalnya rupiah digital ini apa memungkinkan nanti? Ya bisa saja, tapi kan kita akan tunggu bagaimana keputusan dari Bank Indonesia. Kita tidak boleh terburu-buru, tidak boleh juga jadi masih menunggu ya Mas Fahmi ya terkait halal dan haram uang kripto ini, sikap Muhammadiyah? Iya, secara kalau melihat perilaku yang ada sekarang itu cenderung kita mengatakan lebih banyak mudaratnya, ya. Tapi nanti kalau misalnya ada pemerintah memberikan aturan, ada underlying-nya, ya. Sementara ini kan yang bermasalah itu kan cryptocurrency-nya. Tapi kalau aset kripto, ya, aset kita dikriptokan itu boleh, karena memang ada barangnya, ada underlying-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti misalnya ada rupiah digital, ya, itu memungkinkan ada perangkat aturan-aturannya dalam peraturan Bank Indonesia ke depan, ya saya kira itu sah-sah saja karena ada negara, otoritas, dan ada penjaminannya, ada underlying-nya. Baik, tapi secara spesifik Muhammadiyah sudah membahas perihal ini di internal? Ya, ini baru di majelis tarjih itu belum dibicarakan secara khusus, tapi sudah ada pembahasan tapi belum final. Baik, untuk terakhir masukan dari Muhammadiyah untuk anak muda yang memang sebagian besar mayoritas pemain ya di bidang uang kripto ini seperti apa, Mas Fahmi? Ya, saya kira ada fenomena yang menarik dan kita apresiasi ya, anak-anak muda saat ini sudah lebih dewasa dan
berpikir bagaimana mereka menjadi investor. Jadi ada istilahnya kan investor muda. Nah, ini satu hal yang positif ya, perlu didorong oleh pemerintah dan seluruh stakeholder agar anak-anak muda ya, milenial ya, yang mereka itu sudah berpikir bagaimana mengamankan ekonomi itu, justru harus melakukan aktivitas kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan agama dan aturan negara. Nah, saya kira nanti dari ormas-ormas Islam dan pemerintah, bil khusus ya Bank Indonesia ini bisa memberikan arahan-arahan yang lebih baik supaya anak-anak muda ini jangan salah berinvestasi. Jadi investasi yang jelas saja untuk menjaga nilai mata uang ya, kita pakai emas ya, pakai tanah, atau kita trading saham ya. Itu saya kira. Baik, artinya tidak hanya harus sesuai dengan aturan negara, tapi juga sesuai dengan aturan syariat Islam. Terima kasih Mas Fahmi Salim sudah bergabung bersama kami di iNewsroom Weekend. Selamat malam. Assalamualaikum.